Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Waktu terus berjalan. Sekarang sudah bulan Mei, minggu pertama. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu berfirman untuk umatnya, karena Tuhan menggenapi janji-janjinya bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah Immanuel. Apa yang Tuhan katakan di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita belajar apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat sama-sama pagi hari ini. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Tuhan punya wilayah untuk memerintah di muka bumi ini. Wilayah kekuasaannya di Israel, umat perjanjian, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara sebagai Israel rohani, umat perjanjian, Tuhan punya wilayah kekuasaan dalam hidupmu. Engkau anak-anak Tuhan yang akan memerintah di muka bumi. Pemerintahnya ajaib. Ini yang Tuhan buat, bahwa pemerintahan Tuhan dinyatakan di umat perjanjian. Israel itu penuh kuasa. Tuhan nyata bagi Israel. Bagaimana hadirat Tuhan nyata di Israel. Tiang awan dan tiang api menyertai umat perjanjian. Tuhan ada bersama dengan mereka, bukan di bangsa-bangsa, hanya untuk Israel, karena itu wilayah kekuasaannya. Ketahuilah, engkau harus mengerti, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani, Tuhan menyertai hidupmu seperti Tuhan menyertai Israel. Engkau pun dijadikan umat perjanjian oleh Tuhan. Saat ini kita menghadapi pandemik COVID. Pandemik ini kita belum mengerti sampai kapan selesainya. Tetapi Tuhan berbicara saat ini bahwa Tuhan menyertai umat perjanjian. Tuhan punya wilayah kekuasaan. Engkau dipakai Tuhan secara ajaib. Bukannya Tuhan tidak berkuasa di muka bumi. Tuhan punya kuasa. Dan kuasanya sudah diberikan, dilimpahkan kepada anak-anaknya. Perlu kita mengerti perjanjian Tuhan sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, taklukkanlah bumi, kuasailah, beranak cucu, bertambah banyak. Kekuasaan dunia ini ada di anak-anak Tuhan, anak-anak manusia. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga iblis berkuasa di muka bumi. Dan ini yang Tuhan perintahkan, saatnya anak-anak Tuhan bangkit untuk memerintah di muka bumi. Tunjukkan bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa. Suatu Adam berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, apakah engkau makan buah pohon pengetahuan itu? Adam menyalahkan istrinya, karena ada istrinya. Dan kita tahu, banyak orang menyalahkan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Perlu kita mengerti, kita ini punya kuasa untuk memerintah. Adam punya kuasa untuk mengendalikan bumi ini. Tetapi karena sudah jatuh ke dalam dosa, iblis berkuasa. Dunia dikuasai oleh iblis, oleh kegelapan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Dia harus mati kayu salib, dan dia turun ke dunia orang mati. Di alam maut ini, Tuhan Yesus mengambil kunci kerajaan maut. Dan kuncinya sudah di tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berbicara, di sorga dan di bumi ada dalam kuasanya Tuhan Yesus. Tuhan yang memerintah. Dan pemerintahannya ada di dalam wilayah kekuasaannya, yaitu umat perjanjian. Kita sebagai umat perjanjian, kita punya kuasa. Allah tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya suatu anak Tuhan bangkit untuk memerintah di muka bumi. Hidup ini luar biasa. Ada kegerakan, ada revival, ada kebangunan rohani. Engkau harus mengerti, hidup untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dan ini yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan ajarkan. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di surat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita lihat sama-sama. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh bumi, seluruh dunia berada di bawah
kuasa si jahat. Sekali lagi, Tuhan menegaskan kita ini berasal dari Allah, tapi dunia dikuasai oleh kuasa gelap, kuasai oleh si jahat. Itu sebabnya kita harus bangkit. Jangan tinggal diam. Jangan izinkan kuasa si jahat menguasai hidup kita. Ada kekuasaan dalam hidup kita karena Tuhan punya wilayah untuk pemerintahannya. Kita harus memerintah bersama dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, kita yang berasal dari Allah, karena kita anak-anak Allah, kita akan memerintah di muka bumi, yaitu melalui iman kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kunci alam maut sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Bagaimana dengan COVID yang saat ini terus berkembang dan banyak orang-orang yang ketakutan? Ketahuilah, kita sebagai anak Tuhan bukan dari dunia ini. Kita ini berbeda dengan mereka. Engkau punya kemampuan, mereka tidak punya kemampuan. Itu sebabnya mereka dalam ketakutan. Tetapi engkau punya kuasa. Itu sebabnya bangkit. Jangan takut. Teguhkan hatimu. Karena ini yang Tuhan perintahkan. Kita belajar dari kebenaran ini, bahwa wilayah kekuasaan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Ada lawatan dan hadirat Tuhan yang selalu menyertai anak-anak Tuhan. Di ayat 20 kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekali lagi, engkau harus tahu yang benar. Pemerintahan Tuhan itu ada dalam wilayah kekuasaannya, yaitu umat perjanjian Israel. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan ini memerintah di muka bumi, berkuasa, menaklukkan keadaan. Karena Adam sudah jatuh dan Tuhan sudah ambil alih posisinya melalui Tuhan Yesus. Sebagai kita yang mengakui Dia sebagai Tuhan, kita yang sudah dilahirkan kembali, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita akan memerintah, menggantikan posisi Adam yang telah jatuh dalam dosa. Kita manusia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk merepresentasikan Tuhan di muka bumi. Itu sebabnya jangan ada berhala dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kebenaran. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bagaimana kalau kita ada berhala, ada ilah-ilah, ada idol? Tuhan tidak menetapkan langkah kita. Karena kekuasaan Tuhan itu untuk umat Israel, untuk umat perjanjian, di mana janji-janji Tuhan akan digenapi. Kita harus mengerti bahwa kita adalah umat perjanjian. Kita Israel rohani. Melalui kita inilah bumi ini akan ditundukkan. Bukan kuasa gelap yang memerintah. Memang kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini. Kita harus tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dan kekuasaannya sudah diberikan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan tidak menghentikan pandemi COVID ini? Bergantung dari kita. Karena kita yang memerintah. Itu sebabnya harus berfungsi seperti yang Tuhan tetapkan, bahwa anak manusia, kepada manusia inilah Tuhan sudah berfirman, kuasai, taklukkan dunia ini. Engkau bisa menaklukkannya, engkau bisa menguasai. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kepada kita doa Bapa kami. Apa yang diajarkan? Kita lihat sama-sama Matius 6 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan bahwa kerajaan sorga ini ada di bumi. Di bumi seperti di sorga. Tetapi kenyataannya kita lihat ada banyak kuasa kegelapan bekerja di bumi. Itu sebabnya hidup ini harus melakukan kehendak Bapa, pekerjaan Bapa, supaya kerajaan Allah ada di muka bumi. Memerintahlah bersama dengan Tuhan. Karena hidup ini dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Doa Bapa kami jelas mengajarkan kehendak Bapa bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kerajaan Allah turun di muka bumi. Kehendak Tuhan
bahwa bumi ini dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus melakukan pekerjaan Bapa, supaya bumi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi lihat, sampai hari ini kehendak Bapa belum terjadi, karena anak-anak Tuhan belum melakukan kehendak Bapa. Kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana selama Tuhan Yesus ada di bumi, Dia hanya melakukan pekerjaan Bapa. Apa yang dilakukan? Lihat sama-sama Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Inilah melakukan pekerjaan Bapa. Bagaimana bumi dipulihkan. Tuhan bisa saja untuk menghentikan pandemi COVID ini, tapi itu sudah menyalahi dirinya sendiri, karena Tuhan sudah berfirman bahwa bumi diserahkan kepada anak-anak Tuhan, kepada Adam dan Hawa. Dan kita yang menggantikan posisinya saat ini, kita akan melakukan pekerjaan Bapa, menghentikan setiap kejahatan di muka bumi ini, karena kita akan memanifestasikan perkara-perkara ajaib, hal-hal yang mulia, hal-hal yang ajaib ini untuk anak-anak Tuhan, karena engkau mewarisi pekerjaan Bapa di sorga seperti Tuhan Yesus. Itu sebabnya bangkitkan dirimu. Jangan terlena dengan keadaan sepertinya menyalahkan Tuhan. Mengapa ada penyakit demikian? Kita harus mengerti, hidup ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan kekuasaan di muka bumi ini kepada manusia. Manusialah memerintah di muka bumi. Dan tidak semua orang bisa berkuasa. Kita harus mengerti itu. Karena tidak semua orang lahir baru, mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Engkau sudah ditetapkan sebagai umat perjanjian. Ini waktunya untuk engkau menyatakan dirimu sebagai anak Tuhan. Bangkitkan dirimu, bahwa revival, kepenuhan itu pasti terjadi. Hujan akhir ini pasti dahsyat. Banyak anak Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, karena engkau melakukan pekerjaan Bapa, bukan pelayanan, bukan. Sekali lagi, kita tidak melakukan pelayanan manusia, kita melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan inilah yang akan mengalahkan dunia ini. Takluklah pada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu yang firman katakan. Belajar tunduk pada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang Bapa perintahkan, lakukan saja. Sebab Tuhan bekerja untuk firman-Nya terjadi, untuk membuat kehendaknya terjadi. Karena selama ini kehendak Bapa belum terjadi di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan ajarkan untuk meminta, Bapa, namamu dikuduskan, nama Bapa ditinggikan, dimuliakan, dinyatakan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Israel, oleh umat perjanjian. Kita sebagai umat perjanjian, ada kuasa, ada wilayah kekuasaan Tuhan yang dinyatakan di anak-anak Tuhan. Pasti pemerintahannya nyata bagi yang percaya. Engkau percaya pada Tuhan, engkau yang mewakili Tuhan di muka bumi, bertindaklah. Sebab kita akan mengalahkan dunia ini melalui iman kita. Itu sebabnya Tuhan memakai perkataanmu. Hidup dan mati kuasai oleh lidah. Benar, itu hanya terjadi untuk anak Tuhan. Suatu engkau memperkatakan kebenaran, firman itu akan bekerja. Firman itu tidak sia-sia diucapkan, akan menghasilkan buahnya. Ketahuilah, ini waktunya untuk kau bangkit, untuk memperkatakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena hidup kita sebagai penyambung lidah Tuhan, yang akan memerintah di muka bumi bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan takut. Bertindaklah, karena kita lahir dari Allah. Kita akan mengalahkan dunia ini melalui iman-iman yang dibangkitkan. Suatu engkau sudah bangkit, engkau memperkatakan, dan engkau akan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan, bahwa dia datang ke dunia untuk melakukan hal-hal baik, berjalan keliling, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan mereka yang terikat dari kegelapan. Karena kuasanya ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada urapan yang Tuhan berikan dalam hidupmu
untuk Engkau memerintah berkuasa di muka bumi. Ini waktunya kebangkitan. Ini waktunya di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan akan bangkit, memerintah, dan menyatakan kemuliaannya. Engkau sudah ditetapkan untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Engkau sudah ditetapkan untuk menjadi anak Tuhan. Engkau sudah ditetapkan untuk menjadi berkat dimanapun kau berada. Itu sebabnya teguhkan hatimu. Sebagai anak Allah, engkau mengerti tujuan hidup, bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan selalu memberikan engkau masa depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Semuanya mendatangkan kedamaian, kesejahteraan. Pekerjaan Tuhan nyata, termanifestasi untuk orang benar. Engkau sebagai orang benar, kuatkan, teguhkan hatimu, bahwa panggilan Tuhan tidak sia-sia dalam hidupmu. Karena engkau bukan hanya terpanggil, engkau juga menjadi orang yang terpilih. Mengapa terpilih? Karena engkau melakukan panggilanmu. Karena engkau merespon apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Bahwa melalui hidupmu ada kebangkitan. Melalui hidupmu ada terobosan terjadi. Melalui hidupmu terang telah terbit atas kehidupanmu. Dan engkau menyatakan kemuliaan itu. Banyak orang akan melihat bahwa benar ada pengharapan di muka bumi ini. Karena engkau mendatangkan sukacita, engkau mendatangkan hadirat Tuhan, engkau mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan orang-orang akan datang kepadamu, dan nama Tuhan akan ditinggikan. Ketahuilah, promosi datang dari sorga. Siapkan dirimu untuk mengalami promosi dari Tuhan. Engkau akan menjadi tanda-tanda ajaib. Engkau akan dimuliakan oleh Tuhan, seperti Abraham memuliakan Tuhan, dan Abraham dimuliakan oleh Tuhan, bahwa namanya akan menjadi luas, diperbesar, diperluas wilayahnya seperti Abraham. Ketahuilah bahwa namamu demikian juga akan terjadi, karena Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Teguhkan hatimu bahwa tidak ada kuasa di muka bumi ini selain kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mari kita nyatakan, kita muliakan Tuhan. Jadilah kuat dan gentar seperti Abraham, masyhur namanya. Demikian juga engkau. Tuhan akan memasyhurkan engkau, bahwa anak Tuhan akan berdiri tegak untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Anak-anak Tuhan akan memuliakan Tuhan. Promosi datang dari sorga. Kemasyhuran nama Tuhan akan dinyatakan oleh hidupmu. Engkau yang punya tujuan hidup, engkau yang merespon Tuhan, engkau pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Mulai hari ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Apa yang kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Tuhan punya wilayah kekuasaan. Wilayahnya ada di umat Israel, ada di umat perjanjian, ada dalam kehidupan kita sebagai umat perjanjian. Dan Tuhan mau engkau memerintah di muka bumi untuk menggantikan posisi Adam yang telah jatuh. Jangan takut, karena kunci kerajaan alam maut sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Engkau akan memerintah bersama dengan Tuhan. Engkau punya kuasa untuk memerintah. Memang dunia ini sudah jatuh dalam kegelapan, dan engkau sebagai anak Tuhan mengerti tujuan Tuhan. Bangkit, lakukan pekerjaan Bapa. Ini waktunya untuk melakukan pekerjaan Bapa. Lakukan, karena kita bukan melakukan pelayanan biasa. Kita bukan melakukan pelayanan manusia. Kita melakukan pekerjaan Bapa. Itu sebabnya keajaiban nyata dalam hidupmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Teguhkan hatimu, karena engkau pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau dijadikan umat perjanjian. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan bagi kami. Engkau menetapkan kami, engkau memanggil kami untuk menjadi umat perjanjian. Karena melalui panggilan ini kami merespon Tuhan. Dan kami mau bukan hanya terpanggil, tetapi menjadi orang terpilih. Karena kami melakukan pekerjaan Bapa. Biarlah kami selalu taat, takut, dan gentar akan engkau. Karena kami tahu tujuan hidup kami selama kami hidup. Tuhan mau memanifestasikan dirinya melalui kami. Kami akan melakukan pekerjaan Bapa. Kami bukan melakukan pelayanan manusia. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa ingin lakukan melalui kami. Dan kami pasti menjadi tanda-tanda ajaib. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang beracara, bahwa bumi ini sudah diserahkan kepada anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang memerintah di muka bumi untuk merepresentasikan Bapa di sorga. Kami mau Tuhan untuk menjadi seperti yang kau tetapkan. Kami sebagai umat-Mu dimanapun kami berada, kami merespon Tuhan. Buat Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami bangkit, kami menjadi tanda-tanda ajaib.
Kami diurapi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, karena Engkau punya kekuasaan melalui hidup kami, bahwa penyertaan-Mu membuat kami mengalami terobosan demi terobosan, sehingga setiap orang akan mengenal Tuhan, dan Engkau akan memasyurkan hamba-hamba-Mu ya Bapa, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan memerintah di muka bumi, dan mereka menjadi tanda-tanda ajaib, dan Engkau memasyurkan nama mereka, sebab nama-nama mereka tertulis di buku kehidupan. Mereka ada bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa hidup kami spesial, hidup kami milik Tuhan, hidup kami dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Itu sebabnya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kami. Kami percaya sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, dijadikan ajaib, karena wilayah kekuasaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu. Engkau memagari kami dengan perisai dari sorga, bahwa hidup kami ditetapkan untuk menjadi umat perjanjian. Ada Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami menerobos bersama dengan Tuhan. Bumi akan dipulihkan. Kami sebagai umat perjanjian, kami akan membuat perubahan di muka bumi sebagai history maker, karena Tuhan adalah Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Engkau membangkitkan iman kami, sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini melalui iman yang telah kami dapatkan. Kami percaya bahwa melalui iman kami bangkit, kami akan bertindak, dan kami mengalami terobosan. Mujizat ada dalam kehidupan kami, tanda-tanda ajaib menyertai kami. Tuhan bangkitkan bahwa ini waktunya untuk terjadi kebangunan. Tuhan membuat kami untuk menerangi gelap. Tuhan membuat kami untuk mengalahkan kegelapan. Tuhan membuat kami untuk memerintah di muka bumi. Tuhan membuat kami untuk dijadikan tanda-tanda ajaib. Bapak, terima kasih bahwa hari ini spesial buat kami, karena kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu saat ini. Aku memberkati ya Bapak, bahwa setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, Engkau mempersiapkan mereka untuk selalu dijadikan tanda-tanda ajaib. Ada kobaran api dalam kehidupan mereka. Bahkan firman-Mu mengatakan sumbu yang patah terkulai tidak akan dipadamkan. Engkau akan memeliharanya dan menghidupkan kembali sehingga berkobar-kobar. Aku berdoa Tuhan supaya ada kobaran api bagi anak-anak Tuhan. Kasih mula-mula dibangkitkan. Mereka akan terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami percaya bahwa hidup ini pasti disertai oleh Tuhan dan dijadikan ajaib, karena Engkau sudah memilih hamba-hamba-Mu. Engkau sudah membuat untuk hamba-hamba-Mu mengalami pertolongan tangan-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Hanya Tuhan yang kami muliakan. Biarlah setiap pujian keluar dari hati yang terdalam, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya tidak akan pada berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru, pertolongannya ajaib, tangannya ajaib, pemerintahannya ajaib, dan keajaiban nyata bagi kami. Bapa, terima kasih. Engkau sudah membangkitkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.